Ibu. Deli Susanti. Ada, Bu. Baik, berarti tidak ada yang absen ya? Tidak. Semoga ini dipertahankan untuk ke depannya. Semua sebelum belajar, Ibu akan kasih tahu cara tips biar semua belajar. Ikutin ya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Sampai berserakan di bawah kolom meja masing-masing. Silakan berdiri semua. Tangannya sampai. Silakan dibuang ke sampah ya. Baik, kita sudah silakan masuk. Perhatikan masing-masing dari programnya ya, biar kita mulai proses pembelajaran kita. Kita sudah belajar tentang apa kemarin? Apa masih ingat? Di Indonesia. Silakan. Siapa yang tahu? Kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, siapa saja yang masih ingat apa saja kerajaan-kerajaan yang bergerak Hindu Buddha di Indonesia? Silahkan, tulis tangan. Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Banten, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno. Baik, berikan hapus untuk nulis. Kerajaan yang bergerak Hindu Buddha di Indonesia sangatlah banyak. Contohnya kerajaan Sriwijaya, Kalingga, Tarumanegara, dan sebagainya. Nah, apakah ada yang tahu kerajaan apa yang paling tertua yang bergerak Hindu Buddha di Indonesia? Kerajaan Kutai. Baik, kerajaan Kutai itu tersendiri merupakan kerajaan yang tertua yang bergerak Hindu Buddha yang terletak di tepatnya daerah Marakangan di tepi Sungai Mahakam. Untuk pertemuan kali ini, Ibu sedikit simpulkan tentang materi kita pada pertemuan ini, di mana kerajaan yang bergerak Hindu Buddha di Indonesia sangatlah banyak, di mana ada kerajaan Kutai, Kalingga, Sriwijaya, Mataram kuno, dan sebagainya. Nah, semua kerajaan ini memiliki corak kehidupan masing-masing, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kita contohkan saja, kerajaan Kutai dan Sriwijaya ini memiliki mata pencaharian, ada yang sebagai petani dan ada sebagai pedagang. Nah, baik, kelompok 1 apa tadi materinya? Kerajaan Kutai. Silakan untuk siapa yang perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan Anissa. Kondisi politik kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama yang bergerak Hindu Buddha di Indonesia. Selanjutnya, keadaan ekonomi pada masa pemerintahan Munawwarman, kerajaan mengalami perkembangan karena kerajaan Kutai terletak di tepi sungai, sehingga rotasi masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. nah sedikit Ibu simpulkan dari jawaban diskusi dari kelompok 1. Kerajaan Kutai itu memiliki mata pencaharian sebagai petani karena tepatnya kerajaan Kutai berada di tepi sungai sehingga mereka mudah untuk bertani. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Politik kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang pada abad ke-7. Pada perkembangannya, raja disebut dengan Rapintanya. Dalam prasasti kedudukan
pasukan bukit dan Tarang Taruna. Tarang Tua telah ditulis sebutan Dapintanya. Selanjutnya, kondisi ekonominya. Masyarakat kerajaan Sriwijaya memiliki mata pencaharian pokok yaitu perdagangan. Karena di bidang letak Sriwijaya yang strategis. Nah, Ibu akan sebutkan dari hasil diskusi kelompok 2, di mana Kerajaan Sriwijaya ini memiliki mata pencaharian sebagai rata-rata sebagai pedagang, karena letak Sriwijaya sangat strategis di mana berada di jalur perdagangan, sehingga pedagang dari Cina akan singgah dahulu di Kerajaan Sriwijaya. Sebaliknya, pedagang India akan singgah ke Sriwijaya sebelum ke India. Pada hari ini, Ibu akan membagi kelompok untuk mendiskusikan materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, silakan dari Anissa berhitung 1, 2, 1, 2. Nah, berarti sudah mendapatkan nomor masing-masing ya. Ya Bu. Untuk Anissa bergabung dengan Nori, dan untuk Adi silakan bergabung dengan Deli Susanti. Untuk kelompok 1 pindah ke sini, bergabung kelompok 2 ke sini. Nori ke sini. Ke sini. Nah, Ibu akan membagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang kondisi politik, sosial, ekonomi Kerajaan Kutai. Sedangkan kelompok 2 yaitu kondisi ekonomi politik Kerajaan Sriwijaya. Silakan untuk mendiskusikan materinya masing-masing. Tuh. Ini tadi apa materinya? Tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya Kerajaan Kutai. Apakah sudah dapat? Belum, Bu. Silakan dicari ya. Ini tadi apa materinya? Politik Kerajaan Sriwijaya. Silakan dicari ya. Ya Bu. Nanti Ibu akan tanya. Setelah itu kalian investasikan ke depan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu sedikit simpulkan tentang materi kita pada pertemuan ini, di mana kerajaan yang bercorak induk budaya di Indonesia sangatlah banyak, di mana ada Kerajaan Kutai, Kalingga, Sriwijaya, Mataram Kuno, dan sebagainya. Nah, semua kerajaan ini memiliki corak kehidupan masing-masing, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kita contohkan saja, Kerajaan Kutai dan Sriwijaya ini memiliki mata pencaharian, ada yang sebagai petani dan ada sebagai pedagang. Nah, apakah masih ada yang ingin bertanya atau belum paham tentang materi kita hari ini? Baik, kita cukupkan saja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk supaya kita pulang, mari disiapkan. Siapa yang akan memimpin? Silakan jadi. Duduk siap mulai. Selamat para guru. Sudah belajar kita majukan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mati. Hati-hati ya, jalan. Ya, Bu.